Kita masuk ke soal nomor 73 ya. Di dalam T-account bank, apa yang ada? Nah, ini jawabannya udah tahu. Di dalam T-account cadangan itu reserves ya bahasa Inggrisnya. Itu termasuk ke dalam aset. Sedangkan deposito atau bahasa Inggrisnya deposits pakai S karena dia plural, itu termasuk ke liability. Nah, di sini saya akan jelaskan T-account bank karena soalnya bisa jadi digantikan. Yang kalian perlu tahu dalam T-account bank, saya jelaskan dari more realistic national bank aja yang paling gede ya. Jadi di dalam aset itu ada reserve, persediaan, loans, pinjaman, securities ya, sekuritasnya itu ada juga di aset semuanya. Sedangkan liability itu jadi satu sama owner's equity ya. Kan kalau kalian belajar accounting, aset adalah liability tambah equity. Nah, di T account sisi kiri aset, sisi kanan itu liability and owner's equity ya. Yang terdiri dari di liability and owner's equity ada deposit, debts, and capital owner equity. Nah, kalau di accounting kan dia harus balance ya kiri dan kanan. Maka kalau dijumlahkan ini dua-duanya sama ya, sama-sama 1000. Jadi nanti bisa nih ada soal, kalian ada missing value, kalian bisa cari. Kalau kalian tahu totalnya, terus kalian lost di salah satu misalnya, itu kalian bisa cari, karena kalian tahu totalnya mesti 1000 gitu ya. Nah, tetapi yang sering kali ada di soal itu yang paling disederhanakan modelnya, jadi nggak dibikin more realistic national bank. Kalau kalian mau tanya, apakah sesimpel ini di kehidupan nyata, saya rasa enggak ya. Tapi maksud saya ini model yang paling realistik di National Bank. Udah spesifik gitu kalau mau dipelajari secara pedagogikal gitu ya. Tapi kalau di buku atau di soal itu seringkali disederhanakan. Ya kalau kalian nanti belajar ini ya pembuktian apa multiplier yang rumusnya 1/RR, 1 per reserve requirement itu, oh ya kalian mesti tahu juga ya 1/RR itu money multiplier ya. Jadi kalau misalnya 1/10, kalau reserve requirement 10%, berarti money multiplier-nya 10, ya 10 kali lipat. Jadi semakin kecil reserve requirement, semakin gede money multiplier ya, seperti itu. Kalau ini model yang paling disederhanakan, ya dia di sisi liability cuma ada liability-nya deposit, lalu di asetnya dia sama sekali nggak ada unsur owner equity, jadi asumsinya cuma ada deposit, lalu depositnya ini asetnya untuk dua reserve yang diamanatkan. Ini kita bisa tahu nih kalau ditanya. Kalau deposit 100 reserve-nya 10. Berarti berapa reserve requirement-nya? Udah pasti jawabannya adalah 10%. Karena 10 adalah 10% dari 100. Nah, sisanya itulah yang dipinjamkan di loans. Ya. Ini model yang disederhanakan. Nah, tetapi ada model yang lebih sederhana lagi, yang bisa dibilang ini model paling simple, bisa disebut the simple case of 100% reserve banking yang hampir nggak mungkin terjadi di kehidupan nyata. Yaitu ketika aset hanya terdiri dari reserve dan liability itu deposit. Seperti yang ada di soal gitu, yang kalian jawab ya. Cadangan adalah aset, deposit adalah liability. Mungkin tambah keterangan only ya. Kalau dia modelnya seperti ini, 100% reserve banking. Nah, model ini tidak mungkin ada di dunia nyata karena nggak mungkin deposit itu adalah 100% reserve. Ya, tujuan ada bank kan mereka meminjamkan uang kan. Nah, ini juga berarti kan reserve requirement 100% kan. Nah, ini mau menunjukkan bahwa ya ini yang terjadi kalau seandainya bank seluruh depositnya, seluruh liability-nya digunakan untuk reserve. Nggak ada pergerakan uang, ya uang yang beredar nggak bergerak. Money multiplier-nya cuma satu. Uangnya ya segitu juga ya, karena uangnya nggak digerakkan. Oke? Jadi kalian mesti tahu model T account, mulai dari yang more realistik, yang disederhanakan sampai yang paling sederhana atau the simple case of 100% reserve banking. Oke? Terima kasih.